Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan peserta yang pertama dengan nomor undian 39. Nomor undian 39. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, nomor undian 39 akan membacakan makra mulai dari matan wal aslu jawazuhu ay taklifi bima lam yahsul sampai matan kama bayantuhu halaman 36 sampai halaman 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu jawazuhu ay at-taklifi bima lam yahsul syartuhu syar'iyyu fayajuzu at-taklifu bil masyruti hala adami syarti kal kafiri yajuzu taklifuhu bil furu'i ma'a intifai syartiha fil jumlati minal imanil mutawaqqifi alaihi niyyatu id law tawaqqafa ala husuli syarti ma kullifa bihi lam tajib salatun qabla tuhri wan niyyati lintifai syartiha واللازم باطل بالضرورة وقيل لا يجوز إذ لا يمكن امتثاله لو وقع وأجيب بإمكان امتثاله بأن يأتي بالمشروط بعد الشرط والأصح وقوعه فيعاقب على ترك امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه قال تعالى يتساءلون عن المجرمين الآية وقال وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وتفسير الصلاة في الآية الأولى بالإيمان والزكاة في الثانية بكلمة التوحيد وكذلك في الثالثة بالشرك فقط كما قيل بعيد وقيل ليس بواقع إذ المأمورة مما كلف به الكافر مثلا لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهية محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وقيل واقعا في المنهية فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقيفها على نيته بخلاف المأمورة وقيل واقع في المرتد دون غيره من الكفار استمرارا لما كان والمراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعي اللغوي كإن دخلت المسجد فصلي ركعتين والعقلي كالحياة للعلم
wal 'adiyyu ka ghusli juz'in min ar-ra'si li ghusli al-wajhi wal muradu bit taklifi ma yashmulu al-khitab al-wad'i mutlaqan wa lis-subuki fihi tafsilun raddahu az-Zarkashi kama bayantuhu fil hasyiyati. Cukup. Dilanjutkan dengan makna. Menurut pendapat Afsah, boleh taklif dengan sesuatu yang belum hasil syaratnya sesuatu yang dinisbahkan kepada syar'i. Maka oleh sebab karena demikian, bolehlah mentaklif dengan masyurut ketika tiadanya syarat, seperti orang kafir. Boleh mentaklifnya orang kafir bil furu'i dengan segala furu'-furu' beserta ternafi syaratnya salat fil jumlati pada keseluruhan daripada iman yang terhenti ke atasnya iman oleh niat. Karena jikalau terhenti ke atas hasil syarat, barang yang ditaklifkan dengannya barang, niscaya tidak wajiblah salat sebelum bersuci dan niat. Karena ternafi syaratnya salat dan lazim itu batal dengan secara daruri. Dan menurut pendapat sebahagian ulama tidak boleh taklif. Kenapa? Karena tidak mungkin imtisalnya jikalau terjadi ianya. Dan dijawabkan dengan mungkin imtisalnya dengan surah bahwa datang ianya dengan masyurut setelah syarat. Dan menurut pendapat Ashah jatuhnya taklif, maka oleh sebab karena demikian disiksakan terhadap orang yang meninggalkan imtisalnya, sekalipun gugur daripada si kafir yang asli dengan berimannya si kafir, karena menggemarkan padanya kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yatasaaluna 'anil mujrimina, mereka menanyakan daripada pembuat dosa. Al-ayah, bacakan ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan neraka wail itu bagi musyrik yang mereka tersebut tidak membayar zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mereka yang tidak menyuruh beserta Allah Tuhan yang lain. Bacakan ayat. Dan bermula menafsirkan salat pada ayat yang pertama dengan iman dan zakat pada ayat yang kedua dengan kalimah tauhid dan dengan sabit seperti sedemikian pada yang ketiga dengan syirik saja, sebagaimana barang yang dikatakan itu jauh. Dan menurut sebahagian pendapat ulama tidak dengan waqi'. Kenapa? Karena makmurat daripada barang yang ditaklifkan dengannya barang itu kafir sebagai contoh, yang tidak mungkinlah beserta kafir mengerjakannya solat tersebut, dan tidak diperintahkan setelah beriman dengan muqadhahnya solat, sedangkan manhiyah itu dihamalkan ke atasnya makmurat. Mengapa? Karena menghindari daripada tabi'in taklif. Dan menurut sebahagian pendapat ulama itu waqi', itu terjadi pada manhiyat saja, karena mungkin imtisalnya solat beserta si kafir karena tiada tertawakufnya solat ke atas niat. Dengan sebalik makmurat. Dan menurut sebahagian pendapat ulama itu waqi' pada murtad, ketiadaan selainnya murtad yaitu daripada kafir-kafir karena berkekalan bagi Cukup. barang. Dilanjutkan dengan surah. Jadi oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau secara tidak langsung mengutarakan kepada Getanya Ban Bandung, dan bahkan bisa juga tekan bahawa beliau ingin memberitahukan kepada Getanya Ban Bandung bagaimana hukum tentang terhadap seseorang yang seseorang tersebut hana hasil syarat loh. Yang kiban untuk tahukum terhadap seseorang yang belum hasil syarat. Yang ini berarti na dua buah versi. Versi yang pertama sebagaimana yang kagetarjih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahkan yang ditandai dengan pendapat Ashah, bahawa boleh untuk taklif terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut dalam hasil syarat syar'i. Oleh sebab karena demikian,
jid untuk tataklif dengan masyrut yang mana hala adami syarti wa tiasa'ahnya hana terdapat dalam syarat. Contoh seperti si kafir. Jadi si kafir tersebut nyo boleh untuk taklif si kafir tersebut dengan furu'-furu'. Ada kala contoh takkan furu' tersebut taruhlah yaitu solat takkan ju. Jadi terhadap si kafir nyo boleh untuk taklif solat. Yang namun yang di sampingnya selain si kafir tersebut dia taklif solat ma'a intifa'i syartiha fil jumlati minal imani al mutawaqqifi alaihi niyatu. Di samping si kafir tersebut dia tertakluk hukum solat yang namun hana terdapat syarat bak si kafir tersebut. Toh teman syarat di yaitu iman. Teman kiban kaitan antara iman dengan si kafir. Karena untuk getanyo agar sah solat nyo berarti getanyo harus tak berwudu. Sedangkan berwudu baru sah berwudu getanyo harus niat. Sedangkan niat tersebut baru sah apabila getanyo berstatus sebagai orang yang beriman. Karena pakan jenemanan karena seandainya untuk getanyo taklukkan hukum terhadap seseorang yang seseorang tersebut hana hasil syarat lo, maka watiasahnya hana wajib sembahyang ju. Karena mesti beno di ketika tak pegah baru je taklif terhadap seseorang buna syarat dile, maka sungguh getanyo sabi-sabi hanju hana wajib sembahyang. Pakan jenemanan karena di ketika wate mesjid bak wate zuhur di ketika ka tergelincir matahari maka kai tamang wate lehu. Di ketika ka ditamang wate lehu getanya hana terberwuduk lam. Cukup. Dilanjutkan dengan iskal. Coba diperhatikan pada redaksi wal asahu jawazut taklifi bima lam yahsul syartuh syar'iyyu. Persoalan intinan satu perbuatan yang ditaklifkan oleh Allah Ta'ala sah-sah manteng oleh Allah Ta'ala secara hukum akal mentaklifkan satu perbuatan walaupun syarat syar'i pada perbuatannya dalam wujud. Yang mana? Dan yang pendapat yang bahasa muno getarjeh oleh Syekh Zakaria. Wate kepegat contoh oleh Syekh Zakaria kal kafiri seperti taklif kepada orang kafir. Yang kenya sebagian contoh daripada beberapa contoh. Bukti ji wate geisbatkan dalil bahawa sah secara hukum akal untuk mentaklifkan kepegat dalam bentuk kias syarti bentuk ji lau tawaqqafa ala husuli syarti ma kullifa bihi lam tajib salatun qabla tuhri wan niyati. Ketika keisbatkan dalil ji bersifat umum sedangkan madlul ji hanya ingin diisbatkan bahawa sah-sah manteng orang kafirnya ditaklif. Karena nak sebutkan kalimat qabla tuhri. Mufhum ji bahawa sira orang yang genyan galom dalam keadaan suci secara hukum akal Allah Taala boleh-boleh saja ditaklifkan orangnya. Karena itu menyertai kaziah istisnai lebih lanjut ji nyata nakitkan tali kemudian nakit mukaddam. Kan? Kiban bentuk ji. Berarti id law tawaqqafa ala husuli syarti ma kullifa bihi lam tajib salatun
qabla tuhri wan niyati liintifai syarutiha. Jadi yang sebenarnya yang emang bunuh di ketika Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang gebal. Nyan bentuk daripada qadhiyah syarti, kan? Seandainya mensambung miutu sehingga na qadhiyah istisnai kiban bentuk jihnam tu fahuwa lakinnahu bla 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 fahuwa apa? Lau tawaqqafa ala husuli syarti ma kulifa bihi lam tajib salatun lakinnahu wajibun. Fahuwa wajibun. Lakinnahu wajibun. Nyan wajibun lakinnahu wajibun pula. Berarti jikalau berarti seseorang tersebut yang tertawakuf kata hasil syarat ma kulifa bih, yang berarti hana wajib solat. Akan tetapi nya wajib, maka wajib. Lakinnahu sembahyang wajib. Bahwa maka hana tertawakuf pada syarat. Oleh karenanya kemudian ikanyan wal asahu hukumuhu. Menurut pendapat asah, berbicara realita ataupun kenyataan, menurut persoalan rasional. Persoalan hukum ataupun tidak hukum, maka ketika hukum fayu akabu ala tarkim tisalihi urung kafe geikap di urang akhirat ketika hana disembahyang paken karena taklifnya hukum kepada urang kafe nyan menyebab urang kafe meno qadhiyah syartinya bersifat umum dalil ji seandainya sira urang dalam keadaan ganyan yang hana suci, keadaan ganyan galom suci, maka pada saatnya secara hukum akal ganyan ka ditaklifkan sembahyang. Ketika ganyan hana ke sembahyang, maka fayu'aqabu ala tarkihi kanya. Oleh karenanya menyo seandainya urang inong yang dalam kondisi haid secara hukum akal dalam keadaan haid urinanya sah ataupun tidak Allah Taala taklif. Sahlah. Sahlah. Kemudian karena kondisi ji sama lagi urang kafe, ketika urinong dalam kondisi haid secara hukum akal sah-sah ke taklif, maka taklif pun hukum. Baurinong ketika taklif hukum urinong yang hana kesembahyang dalam kondisi haid yu'aqabu ala tarkihi. Yang mana? Jadi kan ke beda pembahasan loh. Gimana beda pembahasan? Dalil akli ji muno diisbatkan dalam bentuk umum. Kan dalam bentuk mana bahasa haji qabla tuhri lo. Ketika secara hukum akal sama saja antara urang kafir dengan urang yang dalam suci termasuk urinong dalam kondisi haid sah-sah mentang untuk bertaklif. Maka dalam kondisi hukum taklifnya ya sama sih. Ketika sama sebagaimana urang kafir yu'aqabu ala tarki salah, maka urinong dalam kondisi haid ketinggal sembahyang yu'aqabu tu'aqabu ala tarki salah. Melangian kau jaya urinong dalam kondisi haid urinong hana sembahyang urinongnya yu'aqabu. Yang mana? Jadi orangnya hana nekalan bak mata yang datih haji. Siapa? Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa juta taklif terhadap seseorang tersebut dengan masyrut tanpa wujud syarat nyo apabila ba'jih tersebut hana hasil syarat syar'i, sedangkan si orang yang haid bunuhnya orang beriman. Kau masalah beriman ya siapapun orang yang beriman. Nyokan dalil qadhiyah syarti muno. Kengken ke urang kafe mentang ke pegat qadhiyah syartinya meno. Ya. Nah, nak pegat meno qabla tuhri. Kan qabla niyati tu. Qabla tuhri mafhum ji? Urinong ataupun siapapun punya dalam keadaan galom suci nak taklif. Secara hukum akal taklif sih. Ya. Maka ketika lagi yang sama sih dengan urang kafe bau kenya wal asahu hukumuhu. Hukum taklif ketika hukum taklif maka dampak je yu'aqabu. Yu'aqabu ke urang kafir dan yu'aqabu ke urinong yang mehidnya. Mana menan? Jadi menyebab masalah tentang terhadap si kafir tersebut ji hukum ji ataupun hananya menurut pendapat asah kau ke ji hukum. Akan tapi buno
dikarenakan bunyinya kepegat dengan qadhiyah syartiyah karena kata-kata wallazimu batilun bid-darurati. Jadi kata-kata wallazimu batilun bid-daruratinya yang sama dengan kesimpulan daripada qadhiyah yang ikut. Tuh yang dia kelaziminan. Berarti dia ketika lazim tersebutnya adalah lam tajib salatul qabla dhuhri wan niyati. Yang lazim. Sedangkan bid-darurati lam arti yang kata uladanya mungkin diterima bahawa masa seandainya dia jino wadai kaitan mong tapi dia cuma hana berutu saja sehingga ke hana wajib sembahyang lihat. Ka lazim munun pega lakinahu lazim lakinahu lam tajib. Kan lazim. Ya. Ide dalam undang-undang qadhiyah syartiyah dua boh saga yang menatijah. Ya. Fa iyaku syarti yuzati sali antajawaz zakawaz atali warafu awalin. Kena sebut kan? Adakah isbat mukaddam isbat tali ataupun nakid mukaddam nakid tali pada nakid mukaddam. Sedangkan lazim yang dibentuk liran mono nyan isbat tali. Hana menatijah isbat tali. Jadi dilikut bunuh. Jadi boleh takun walazimu batulun bid-darurati nyanyi adalah kesimpulan umum. Di ketika bunuh kan walazimu tu. Walazimu batulun bid-darurati. Walazimunya tu. Walazimunya lam tajid salatun. Lam tajid salatumnya kenya in daripada tali. Ya. Lazimnya tali menyelam ilmu mantik. Sedangkan mukaddamnya malzum. Walazimu dalam kurung wat tali batilun. Dah tali ni pegah. Tali lagi yang tulisnya in tali ni baca. Lam tajid salatun sama dengan ni isbatkan tali. Isbat talinya hana menjadi pola yang bisa menatijah dalam qadhiyah syartiyah. Konyo menanggapi ada pertanyaan Radhi Muno yang mengatakan bahawa di ketika si orang yang hid tersebut dah bersama dengan si kafir maka jih pukeh di ketika hana dia berbuat sama yang jih pukeh yuta'aqab nyan hana karena jelas-jelas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari walazimu batilun. Angku waliran pada ni kesimpulan walazimu batilun. Walazimunya hana didetailkan kiban bentuk walazimunya talinya kiban menurut orang. Apakah dalam bentuk isbat ataupun dalam bentuk manfi. Berarti yang dilikut bunuh yang hana wajib solatnya nyan emang hana payah pegahli bahawa untuk ke hana wajibnya hana payah pegahli. Kamu no. Menurut ron walazimu lumbi pilihan penawaran walazimu as-salatu lam tajib ataupun walazimu lam tajibu salatu kan sebuah pilihan ataupun walazimu ji yang dia ketali ji yajibu salatu tajibu salatu toh yang dia ketali menurut ron yang dia kelazim daripada dua buah pilihan tu tetap lam tajib salatun. Lam tajibu salatu bahwa yang dia kena tijah Fahuwa batilun. bahwa batilun menyelakinahunya nakitkan tali maka fahuwanya nakit mukaddam. Menyelakinahunya isbatkan mukaddam maka fahuwanya merupakan isbat daripada tali. Berarti ingkian tetap bahawa wal-lazimu tersebutnya tetap kesimpulan daripada lakinahu lam tajibu salatun ataupun lakinahu tajibu salatun. Lakinahu lam tajibu salatun. Lakinahu lam tajibu salatun. Kan? Sama dengan inan kana isbatkan tali in tali lagi sotnya in daripada talinya isbatkan segala mengisbatkan in tali hana menatijah lam lakinahu lam tajib salatun fahuwa konyo ada ba al-lazimunya hanale bermasalah yang dilukutnya berarti di ketika lagi berarti emang tetap tu lakinahu tajibu salatun. Good, terima kasih. Jadi peserta aci kalen pada matan waqila la yajuzu id la yumkinu imtithaluhu law waqa'a wa ujiba bi imkan imtithalihi sampai habis. Enggak.
Jadi menurut pendapat kila, si kafir hana taklif. Kan jamanan? Karena sesuai dengan alasan yang disebutkan ke depannya. Dijawab oleh Tengku Matan, mungkin bisa saja taklif kepada si kafir karena mungkin imtisal di saat si kafir tersebut telah mendatangkan dengan syarat. Kemudian ketika dijawab dengan jawaban yang demikian, maka terdapat kerancuan ataupun ketidakmunasabatan antara kalam musannif hino dengan kalam musannif pada masalah boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil secara mutlak. Nah, ingat matanya? Dilikut boleh secara akli Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan sesuatu yang mustahil secara mutlak. Adakala mustahil secara aklan adi ataupun sebahagiannya. Maka monyo seandainya musannif gepegat jawaban lagi nyo sungguh hana munasabat dengan kalam musannif sebelumnya. Yang pah kiban dengku yang munasabat. Yang munasabat adalah dijawabkan dengan bahawa boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil. Sehingga pada surah si kafir aulabi duk batang mustahil mentang boleh taklif, apalagi si kafir. Yang perle kiban cara tak petanggung ibarat yang geba oleh Tengku Zakaria Al-Ansari, baik tak pegahnya hana munasabat. Jadi kan wa ujiba bi imkani imtithalihi ranah Dewan Hakim wa tega pegat wa ujiba bi imkani imtithalihi nyan. Coba nampakkan bak kamu wajah mufaraqah di lek pendapat asahnya gutulak pendapat qil. Wajah munasabat dan tidak munasabat bukan pada pendapat asah menjawab pendapat kila. Kan nyo kan tengah membahaskan tentang nyo kan Ya. geba alasan. Ya. Geba alasan nyo berarti seolah-olah mengatakan bahawa asah A sedangkan qil B. Ya. Kemudian kalau asah kon B tetap A tapi alasannya nyo. Ya. Jadi alasan yang dibawa oleh Tengku Matan hana munasabat dengan ma qalahu qablah. Oh nyan ko soal ma qablahu qablah nyan sang ka agak kurang murajaah nah. Benar Tengku. Jadi di saat musannif mengatakan sesuatu ataupun menjawab suatu permasalahan, tentu senada dengan ma qalahu qablahu. Seandainya hana senada, maka hana terjadi munasabat antara jawaban dilikut dengan atau ke. Jadi roh mempegah tidak apa. Radah nyan antara wa ujibanyan keserasian jih dengan dilikut radah. Dilikut boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil, mutlakan. Kahinan. Hino gejawab dengan si kafir boleh untuk taklif pekan karena imkan imtisal. Jawaban imkan imtisal hana muafiq ataupun hana munasabat dengan ma qalahu qabla. Sesuatu yang mustahil na surah imtisal. Sesuatu yang mustahil na surah imtisal. Jadi wa ujiba bi imkani imtisalihi nyan. Jadi wa ta'bir le Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan kata-kata bi imkani imtisalihi. Di ketika pendapat asah mengatakan bahawa menyoba masalah si kafir nyan berarti boleh taklif dengan furu' yang namun disertai dengan tanpa syarat, sedangkan pendapat qilnya hana boleh. Pakal le pendapat qilnya tidak boleh karena si kafir tersebut nyan hana mungkin imtisal, lambat yang kata mungkin dipubut. Kemudian dijawab oleh pendapat asah panina mungkin dipubut. Boleh-boleh saja dipubut karena surah mustahil dipubut dengan hana mustahil dipubut apabila syarat jihnya emang mustahil, sedangkan bak masalahnya masyru' jih kana, sedangkan syarat jih hana imkan saja tapi wujud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Tengku Juanda, delegasi dari Pantai Barat Selatan.
Baiklah, sedikit kami himbaukan kepada seluruh penonton, baik yang putra maupun yang putri, kami harapkan untuk tenang. Karena berkaitan dengan kitab Ghaiyah Husul memerlukan fokus yang dalam, karena kalau bila terjadi keributan dan keasingan, mungkin akan mengecohkan pikiran dari para peserta. Mohon dimaklumi. Selanjutnya, kami panggilkan finalis yang nomor 2 dengan undian 38 untuk menghadiri ke atas pentas. Baiklah, peserta nomor undian 38 akan membacakan maqra' mas'alatun al-asahu anna taklifa bi syai'in yasihu ma'a ilmil amir faqat sampai wakal amri wal ma'muri fima dzukira an-nahyu wal manhi, halaman 37 sampai 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-asahu anna taklifa bi syai'in yasihu ma'a ilmi amiri faqat intifa'a syarti wukuhi ay wuku'i ma'muri bihi inda waqtihi iz la mani'a ka amri rajulin bi sawmi yawmin ulima mautuhu qablahu li amirihi fa innahu alima min dhalika intifa'a syarti wuku'i sawmi ma'muri bihi minal hayati wat tamyizi inda waqtihi. Wakila la yasihu taklifu ma'a ma zukira lintifa'i fa'idati minat ta'ati wal isyani bil fi'li awit tarki wa kharaja bil ilmi amiri jahluhu walau ma'a ilmi ma'muri intifa'a syarti bi an kana amiru ghaira syarihi ka amri sayyidi abdahu bi khiyatati saubin qadan wa bi faqan ilmu amiri wa ma'muri bidzalika fayasihu taklifu fil awwali bisurataihi intifaqan wa yamtani'u fi sani ittifaqan lintifa'i faidatihi mawjudi halal jahli bil azmi wa shadda ba'duhum faqala bi sihatihi fihi liwujudi faidatihi bi azmi bitakdiri wujudi syarti wa tabi'ahul aslu alaihi wa sahahu warudda tawjihu bi annahu la yatahaqqaqul azmu ala ma la yujadu syartuhu bitakdiri wujudihi wal asahu annahu ayat taklifa ya lamuhu ma'muru asara bi fathi awalihi wa sanihi bi kasri awalihi wa iskani sani ay akibal amiri masmu'i lahu dalli ala taklifi min ghairi tawaqqufin ala zamanin yumkinu fihi al imtisalu wakila la ya'lamu hina izin li'annahu qad la yatamakkanu min fi'lihi li mautin qabla waqtihi aw ajzin anhu wa ujiba bi anna al-asla adamu dhalika wa bi taqdiri wujudihi yang qati'u ta'alluqu amri dalli ala taklifi kal wakili fil bai'i qadan iza mata aw uzila qabla al-qadi yang qati'u tawkilu kal amiri wal ma'muri fima zukira nahi wal manhi. Cukup, dilanjutkan dengan makna. Masalah, menurut pendapat asah bahwa sungguhnya pembemanan dengan suatu sah beserta mengetahui si pemerintah saja akan ternafi syarat yang terjadi, artinya
yang diperintahkan di ketika waktunya, karena tidak ada penghalang seperti memerintah seseorang lelaki dengan puasa pada satu hari yang diketahui matinya sebelum hari bagi amir, maka bahawa sungguhnya amir mengetahui daripada demikian akan ternafi syarat terjadi puasa yang diperintahkan daripada mati dan daripada tamyiz di ketika waktunya. Ada yang berkata tidak sah taklif beserta barang yang disebutkan karena ternafi faedah daripada taat dan maksiat dengan melakukan ataupun meninggalkan. Keluar dengan ilmu si amir, jahilnya si amir, walau beserta mengetahui makmur ternafi syarat dengan bahawa amir bukan syar'i. Seperti perintah Said akan hambanya dengan menjahit baju besok, dan keluar dengan lafai fakat mengetahui amir dan makmur dengan demikian, maka sahlah taklif pada permasalahan yang pertama dengan dua buah surahnya secara sesuai, dan tertegah taklif pada yang kedua secara sepakat, karena ternafi faedah yang ada pada ketika bodoh dengan rencana, dan menyalahi pendapat sebahagian mereka itu ulama yang mereka berpendapat dengan sah taklif pada yang kedua karena wujud faedah dengan rencana. Dengan takdir wujud syarat dan asal mengikuti pendapat tersebut dan beliau mengkuatkannya. Alasan tersebut ditolak dengan bahawa tidak pasti rencana di atas sesuatu yang tidak wujud syarat, walau dengan takdir wujud syarat. Menurut pendapat asah, taklif adalah mengetahui makmur setelah perintah dibaca lafai asar dengan fathah yang pertama dan yang kedua, dan dibaca dengan kasrah yang pertama dan sukun yang kedua. Artinya beriringan dengan perintah yang didengarkan baginya yang menunjuki di atas taklif daripada ketiadaan bergantung di atas masa yang mungkin padanya masa oleh menjunjung tinggi. Ada yang berkata tidak mengetahui makmur akannya ketika itu karena tidak mungkin melakukannya karena mati sebelum waktunya dan lemah daripadanya. Dijawabkan dengan bahawa asal ketiadaan demikian, dan dengan takdir adanya terputuslah uzur amar, terputuslah hubungan amar yang menunjuki di atas pembebanan, seperti wakil pada jual beli besok apabila mati ataupun dipecat sebelum besok, maka terputuslah wakil dan amar dan si pemerintah dan yang diperintahkan pada permasalahan yang telah terdahulu, sama seperti nahi dan seperti amir dan makmur pada permasalahan yang disebutkan, sama seperti nahi dan manhi. Cukup, dilanjutkan dengan surah. Jadi dalam masalahnya kena jelaskan bahawa pendapat kuat pembebanan kepada sesuatu yang sah beserta urang yang perintahnya getepe bahawa syaratnya akan gadah segolom truk wate ke perintahnya akan teman sah taklif karena hana larangan di sini. Contoh seperti memerintah seseorang dengan puasa pada satu hari yang orang tersebut diketahui akan mati sebelum hari yang dia perintah, maka si amir yang mengetahui demikian seperti dia tahu mati ataupun tamyiz ke tentang pendapat asah, permasalahannya tetap sah kekira taklif. Sedangkan menurut pendapat ki, taklif hana sah pada permasalahan yang kalian disebutkan. Kenapa kan? Karena di sinan hana faedah. Wate takalan si amir kagetepe bahawa di sinan makmur hana mungkin dilakukan, di sinan hana le faedah dari segi taat ataupun maksiat dengan cara gepubut ataupun getinggal. Jadi keluar dengan lafai amir iaitu jahil amir, keluar dengan mengetahui amir jahil amir. Walaupun si makmur mengetahui ternafi syarat, maka bab permasalahannya itebit dari pendapat asah riwayat dengan bahawa si amir adalah bukan syarat, seperti si Said memerintah hambanya untuk menjahit baju besok, dan keluar pula dengan kait fakat, yaitu mengetahui amir dan makmur dengan demikian,
Karena pada takrif di atas yaitu yang mengetahui hanya amir saja. Maka sah taklif pada surah yang pertama yaitu si makmur dan si amir jahil keduanya. Karena kenapa? Karena menyobainan mantengna yaitu faedah dari segi na rencana. Sedangkan menyobak surah kedua ternafi taklif secara ittifaq gara-gara hanale faedah. Karena faedahnya hanya hasil ketika orang tersebut hana gedepa. Contoh tak pegah sira urang geyu ba urang lain. Menyo urang lain yan ka gedepa bahawa syaratnya akan ternafi sungguh urangnya hana akan gerencana untuk melakukan. Maka hanale faedah di sinan. Dan sebahagian daripada ulama yang menyalahi dengan ketentuan bahawa ketentang surah yang kedua si makmur mengetahui bahawa akan ternafi syarat. Menurut sebahagian ulama yang manteng sah taklif. Karena pakan di sinan manteng wujud faedah dari segi yaitu takdir wujud syarat. Artian kata si makmur memang kagetepa bahawa agaknya akan ternafi syarat, tapi secara takdir tak pegat di sini bahawa agaknya hana akan mati segolong wate yang kagetentukan. Dan le asal pendapatnya iaitu yang diikuti, bahkan beliau mentasheh pendapat tersebut. Tapi alasan lagi dilikat buno iaitu na debatan. Karena apa kan? Karena rencananya hana akan pasti bak suatu yang hana wujud. Kalau tetepa ino bahawa si makmur getepa bahawa kediri daripada syaratnya akan ternafi. Maka Cukup. di sinan Dilanjutkan dengan iskal Dewan Hakim. Baik, peserta coba perhatikan pada matan wa bi faqat ilmul amil wal ma'mur bidzalika fayasihu taklifil awal bi surataihi ittifaqan. Aci pegah lepon dua buah surahnya dah. jadi dua surahnya yang kefon yaitu si amir dan si makmur mandua jahil. Dan surah yang kedua yaitu si amir yang jahil sedangkan si makmur yang mengetahui. Jadi dua buah surah tersebut ittifaq ke sah taklif. Kanya? Ya. Ya kan? Kan dua buah surah yang kefon yaitu si amir dengan si makmur jahil. Ba surah yang kefon tu. Matanji. Maka sah taklif pada yang pertama dengan dua buah surahnya yang pertama. Jadi yang pertama tersebut yaitu kasus jahil amir dan jahil makmur dan jahil amir ilmu makmur. Yang pertama yang memiliki dua buah surah. Jadi seandainya si amir jahil, si makmur jahil, maka ketentang sah taklif ittifaq. Kanya? Ya. Di saat si amir jahil sedangkan si makmur alim, nyan pun ittifaq ke sah taklif. Ya kan? Yang jaga masalah haji pada pendapat yang pertama, pendapat asah yang pertama yang terjadi khilaf, di saat si amir ilmu sedangkan si makmur jahil, maka na pendapat kila yang pegah hana sah taklif pekan karena hana faedah untuk taklif. Ya benar? Pada surah yang kedua yaitu pada surah jahil amir tepu si makmur pekan hana terjadi khilaf li. Padahal hinan ka bisa dipastikan bahawa pasti juhana manfaat untuk petaklif karena si makmur ka ditepa bahawa jihan mungkin untuk dipuasa besok hari. Tapi pakan pada masalah yang kedua tidak terdapat khilaf sebagaimana pendapat asah yang pertama. Padahal wadada kalat ilat lebih pastina bak pendapat bak surah yang kedua ketimbang pada pendapat asah yang nak terjadi khilaf. Kibat tiga tu aku. Bak surah yang kedua mana?
Jadi fayasihut taklif fil awwali bi surataihi. Surah yang pertama Jahil, Amir dan Makmur. Nyan kau ke. Karena bandua ya hana itu pe bahawa tinggal kemati. Maka kesah taklifnya ittifaq katanya. Ya. Surah yang kedua Jahil, Amir beserta ilmu Makmur. Hino yang juga masalah. Bahkan pada surah yang kedua bisa geken ittifaq. Padahal alasan ke hana guna taklif na terdapat cik pada surah yang kedua. Kiban cara terdapat dengku. Di saat si Makmur kad ditepa bahawa ji hana udik boleh tinggal, maka hana faedah le untuk taklif ji. Bahkan pada masalah yang kedua tidak berlaku khilaf sebagaimana berlaku khilaf pada pendapat asah di atas. Padahal ilat ji lebih kuat terdapatkan pada surah yang kedua ketimbang atas di atas. Diharapkan kepada penonton baik karu bah baik terpecah fokus peserta danyo. Bacut, kami mohon kepada panitia pelaksana tolong menertibkan siat adik-adik danyo supaya acara yang terlaksana tertib. Baik karu. Baik, terima kasih. Hasil tarjih Syekh Zakaria seandainya kondisi si Amir ilmu mengetahui bahawa syarat untuk terjadinya untuk wukuknya makmur bih ternafi depu oleh si Amir, sedangkan makmur hana depu. Getarjih oleh Syekh Zakaria bahawa sah taklif. Kemudian, kemudian oleh pendapat kil pegang hana sah. Oleh pendapat kil munculkan argumentasi pakan hana sah. Hana sah karena faedah taklif hana inan. Menye faedah taklif hana, maka hana sah taklif. Sedangkan oleh Syekh Zakaria Wate ke tarjih sah taklif model menan. Alasan ji cukup simpel Syekh Zakaria, Islamania, karena nyan hana mendale menyenyan alasan semacam Syekh Zakaria nyo hana begitu yakin nyan dengan hasil tarjihnya, karena hana memunculkan logika yang bisa membuatnya percaya terhadap hasil tarjihnya. Bahasa haji lagi perlu-perlu. Pakon menyertai pakon menurut orang sah taklif model dengan. Hai karena hana mendale Islamania. Nah, menyeka tarjih Syekh Zakaria legan coba memberikan argumentasi yang memuaskan tu tak yakin bahawa nya menang. Putra argumentasi ji sehingga sah taklif. Mentang dengan ilat daripada Imam Zakaria ataupun nyo argumentasi untuk nudukung hasil tarjih Syekh Zakaria, karena Syekh Zakaria hana gepegah ilat ataupun alasan yang cukup rinci, bahasa simpel dan praktik ke lamanya hanya karena hana mendale. Ci nerincikan, dijelaskan sedetil-detil di putra latar belakang Syekh Zakaria sehingga getarjihnya. Menurut ganyan pekan pendapatnya yang getarjih, karena ketika si Amir getepe bahawa akan ternafi syarat,
kepada orang yang kagayu, di sinan mentang terdapat faedah kepada perbuatannya, artian kata ketentang perintahnya na mempunyai faedah dari segi ketika si amir memang ketepu si makmur akan ternafi syarat, tapi gayu si di sinan faedah haji iaitu untuk kekalan ke diri daripada si makmurnya na rencana guna lakukan ataupun hana. Ya, berarti dumnan panjang penjelasan menyerta praktiskan bahasa ibtilah, kan, untuk menguji kepatuhan dan ketaatan daripada makmur B. Ya. Menyenyan alasan Syekh Zakaria, kan, apakah khilafnya berbentuk jih maknawi ataupun lafzi? Karena mana? Seandainya Syekh Zakaria dengan pendapat kil urunyan berpijak dan ada pijakan yang sama bahawa faedah taklif iaitu ibtilah dengan bahasa orang yang panjang menung, maka sungguh hendak terjadi khilaf mungkin, ataupun pijakan ji tujuan taklif ji untuk faedah ji taat ataupun isyan, pijakan ji sama urunyan dua, maka hendak terjadi khilaf ji. Ketika pijakan ji beda, khilafnya dalam bentuk variasi yang dah, apakah lafziyun ataupun maknawiyun. Ketentang khilafnya dari segi makna. Khilaf dari segi makna. Coba nebuktikan dari karenanya khilaf dari segi makna sama dengan khilaf ji pada gagasan inti ji, pada substansi ji. Part yang beda antara Syekh Zakaria dengan Kil. Memang khilafnya maknawi. Pasti maknawi ataupun lafzi dia kata. Memang maknawi, kan? Memang maknawi, buktikan dari substansi tu urungnya berbeda pandangan. Maknawi, seandainya lafzi perbedaan pendapat urungnya dari segi redaksi dan gaya ungkap tu. Pertanyaan selanjutnya, pakan Syekh Zakaria hana gepeget dalam lubul usul al-khilafu al-khulfu lafziyun, pakan hana gepegetan, sedangkan pada tempat-tempat lain hana gepeget. Jadi terserah apakah ni jawab maknawiyun, maka untuk tugas selanjutnya ni jawab lafziyun, pakan hana gepeget al-khulfu lafziyun. Lagi jawaban yang benar jongku. Berarti khilaf di sini dari segi makna. Karena lagi ilan yang kali dah pegah benar bahawa menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, menurut gaknya di sini memang na faedah ji yang ke lagi dah pegah benar. Sedangkan menurut Kil benar, di sini dari segi faedah juhana muncul. Gara-gara faedah ji hana muncul, maka ya khilaf ji deh ju secara makna. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil bernama Tunku Muhammad Fahmi Husaini, delegasi dari Kabupaten Aceh Timur. Sedikit kami informasikan kepada seluruh hadirin dan pemirsa dimanapun anda berada. Kegiatan pentas Muharram ini turut disponsori oleh Apotek Asli Baru, sahabat kesehatan keluarga anda. Setia 35 Aceh, 35 golom tente setia, tapi setia kapasti 35. Fatira Parfum, parfum paling elegan. Ambassador Sale, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik. Kuih Pia MD Sabang, pusat produksi kuih pia kacang hijau khas Sabang dengan berbagai varian rasa, original, coklat, pandan dan durian. Dan masih banyak sponsor yang lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.
Baiklah, peserta akan membacakan makra' pada matan mas'alatun la taklifa sahihun illa bifi'lin hingga matan liintifa'ihi biintifa'i juz'i minhu, halaman 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة لا تكليف صحيح إلا بفعل أما الأمر فظاهر لأنه طلب فعل وأما النهي فالمكلف به في النهي الكف الذي هو فعل النفس أي الانتهاء عن المنهي عنه وإن لم يقصد امتثالا في الأصح وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه وقيل المكلف به في النهي فعل ضد النهي عنه وقيل هو انتفاء المنهي عنه وهو مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون وقيل يشترط في الاتيان بذلك قصده امتثالا حتى يترتب العقاب إن لم يقصده قلنا ممنوع وإنما يشترط لحصول الثواب لخبر إنما الأعمال بالنيات والأصح أن التكليف شامل للأمر والنهي فهو أعم من قوله والأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والمراد بتعلق الإلزامي الامتثال وبالإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ولا يحصل الامتثال إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد وقيل لا يتعلق به إلا عند المباشرة وقول الأصل إنه التحقيق إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته في الحاشية والأصح أنه أي تعلق الإلزامية به يستمر حال المباشرة له وكلا ينقطع حالها وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل قلنا الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه. Cukup, dilanjutkan dengan makna. Sebuah masalah tidak ada taklif itu sah kecuali dengan melaksanakan. Adapun amar maka jelas karena bahwa sesungguhnya ialah menuntut mengerjakan. Dan adapun pada nahi maka yang ditaklifkan dengannya pada nahi ialah menahan alladhi yang dia merupakan perbuatan hati. Artinya berpaling daripada sesuatu yang dilarangkan sekalipun tidak berkasat dia terhadap imtisal pada payasah. Dan sedemikian yaitu melakukan hasil ia dengan melakukan lawan yang dilarangkan dan dikatakan orang yang ditaklifkan dengannya pada nahi ialah melakukan lawan nahi daripadanya dan dikatakan orang ialah tidak melaksanakan yang dilarangkan dan dianya ialah kekuasaan bagi mukallaf dengan bahawa tidak bermaksud ia terhadap melaksanakannya. Maka apabila dikatakan orang la tataharrak, jangan kau bergerak, maka yang dituntutkan maka yang dimaksudkan daripadanya di atas pendapat pertama ialah menahan daripada bergerak yang hasil dengan melaksanakan lawannya daripada berdiam, dan di atas pendapat yang kedua ialah melakukan lawannya, dan di atas pendapat yang ketiga ialah menafikannya dengan bahawa berkekallah tiadanya daripada diam. Dan dikatakan orang disyaratkan pada melaksanakan dengan demikian yaitu bertujuan untuk iktisal sehingga terjadilah siksa jika tidak bermaksud terhadapnya. Kulna, kami berpendapat tertegah dan hanya saja disyaratkan bagi hasil pahala karena sebuah hadis yaitu innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan dengan ada niat. Dan pada bahasa sungguh taklif yang mencakupi bagi amar dan bagi nahi dianya lebih umum daripada perkataan yang musannif asal yaitu wal amru, dan berkaitan ia dengan perbuatan sebelum melaksanakan baginya sesudah maksud waktunya
secara ta'alluq ilzami dan sebelumnya secara ta'alluq ilami. Dan yang dimaksudkan dengan ta'alluq ilami ialah imtisal, melaksanakan, dan dengan ilami ialah meyakini wujub menjadikan perbuatan dan tidak hasil imtisal kecuali dengan tiap-tiap daripada i'tikad dan ijad, dan dikatakan orang tidak berkaitan dengannya kecuali diketika mubasyarah. Dan pendapat asal bahawa sesungguhnya ialah pendapat tahqiq, kerana tidak ada kekuasaan di atasnya kecuali di ketika itu tertolak sebagaimana yang telah kujelaskan pada kitab Hasyiah. Dan pendapat asal bahawa sungguh taklif ilzami dengannya berkelanjutan. Cukup. Dilanjutkan dengan surah. Jadi ini merupakan suatu permasalahan. Hana kita taklif baru sah kepada suatu perbuatan. Adapun amarnya kajelah yang bahasanya amarnya ialah tolak fi'lu, iaitu untuk melaksanakan perbuatan. Sedangkan nahi yang ditaklifkan pada permasalahan nahi ialah al-kafu, iaitu menahan. Dalam artian kata fi'lun nafsi, iaitu menahan hati. Dalam artian memaling untuk tidak melaksanakan yang namanya larangan. Atas nama larangan, maka tanya hana terlaksanakan perkara hal tersebut. Sekalipun tanya orang yang melaksanakan hana terkasat untuk ibtisal. Yang pada pendapat yang sah. Dan menasyid intihak, iaitu perbuatan yang hasil dengan sebab melaksanakan larangan daripada perbuatan tersebut. Sedangkan pendapat Qi mengatakan yang ditaklifkan pada permasalahan nahi ialah melaksanakan lawan daripada nahi. Sedangkan pendapat Qi sahabat dia mengatakan yang ditaklifkan daripada perkara nahi adalah ternafinya perbuatan. Dalam artian seorang mukallaf mampu untuk melakukan hal tersebut dengan bahawa beliau tidak melaksanakannya. Seandainya ada orang yang mengatakan la tataharrak, baik bergerak, maka berdasarkan pendapat asah, berdasarkan pendapat yang pertama, maksud daripada la tataharrak ialah intihak, insiraf untuk bergerak, yang hasil tidak bergerak tersebut dengan melaksanakan lawannya, iaitu diam. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat Qi yang kedua, di saat orang yang mengatakan la tataharrak, maka maksudnya ialah melaksanakan lawan daripada lafaz tersebut. Sedangkan pendapat yang ketiga, iaitu menafikan untuk bergerak. Dalam artian yastamiru anamuhu, iaitu dari awal permulaan memang hendak bergerak. Minas sukuni, iaitu merupakan diam. Sedangkan pendapat Qi mengatakan disyaratkan di saat tanya melaksanakan suatu perbuatan, iaitu harusnya yang namanya imtisal, iaitu menjunjung tinggi perintah Allah, sehingga orang yang hana kasih imtisal nyo akan disiksa. Kulna pendapat asah jawab yang mamnuon, pendapat lainnya pendapat yang tertegah. Wa innama hanya saja disyaratkan imtisal yang hanya untuk menghasilkan yang namanya pahala, dikarenakan sebuah hadis, iaitu innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi menurut pendapat asah, taklif nyo mencakupi terhadap amar dan nahi. Jadi lafaz taklifnya lebih umum dibandingkan dengan keasal lafaz wal amru dalam kitab asal. Jadi taklif berkaitan dengan perbuatan sebelum melaksanakan perbuatan tersebut. Menyukai dan mawate, maka yang dinamakan sebagai ta'alluq ilzami. Seandainya apabila segala mawate, maka yang dinamakan sebagai ta'alluq ilami. Yang maksudkan dengan ta'alluq ilami ialah imtisal. Dan sebuah nusa kita bergerak ijadul fi'ili, iaitu melaksanakan perbuatan. Sedangkan yang maksudkan dengan ta'alluq ilami ialah meyakini yang bahasanya perbuatannya ialah wajib. Imtisal harus hasil imtisal. Syarat imtisal ada dua unsur. Yang pertama harus ada yang namanya i'tikad, yang kedua harus ada yang namanya ijad. Sedangkan pendapat Qi mengatakan taklif hanya berkaitan kepada seorang mukallaf kecuali di saat mukallaf tersebut melaksanakan perbuatannya. Jadi pendapat daripada asal, pendapat kilat tersebut tergolong kepada pendapat tahqiq, dikarenakan hanya kesanggupan kepada seorang mukallaf untuk ada yang namanya taklif kecuali apabila mesti melakukan suatu perbuatan. Pendapatnya pendapat yang tertolak, sebagaimana yang kali dijelaskan dalam Hasyiah. Jadi pendapat asah ta'alluq ilzami yang harus selalu diketika mubasyarah. Jadi kepada orang-orang yang terjadi yang namanya ta'alluq ilzami, yang harus dari awal permulaan harus ada yang namanya mubasyarah, yaitu melakukan perbuatan. Sedangkan pendapat Qi mengatakan inqita' mubasyarah tersebut di saat mukallafnya dilakukan perbuatan. Wa illa, seandainya apabila bersahana inqita', maka mukallaf tersebut ka tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang sudah hasil. Kulna dijawab perbuatan dari kita sembahyang yang hasil
hasil yang namanya muasyarah di saat kala terlaksanakan perbuatan tersebut, dikarenakan akan terdafi sembahyang di saat terdafi salah satu daripada juzuk sembahyang. Cukup. Dilanjutkan dengan iskal. Mas'alatun la taklifa illa bifi'lin. Adi redaksi Syekh Zakaria gupegot dalam bentuk hasar. Tanya. Hasar antara nafi dengan illa. La taklifa illa bifi'lin. Berarti mata kagak hasar sama dengan taklifnya pola haji sumak sabuh, iaitu harus berbentuk tindakan langsung, fi'lun. Sedangkan adamul fi'li, jika sesuatu tindakannya bersifat adamnya hanya kira taklif. Ya benar? Ya. Kemudian pada kasus amar, jika taklifnya berbentuk amarnya ka zahir. Kadakun mesti ijlis, kan? Sira urung ya tinggal melakukan secara langsung dari genyan gedang geduk. Duh wajah fi'lun menyebab amar, nya hana problem benar. Kemudian yang menjadi problem iaitu pada nahi. Seandainya taklifnya dalam bentuk pola nahi, la tataharak, lagi contoh hinoju, la tataharak. Sebenarnya secara penafsiran taklifnya harus berbentuk fi'lun, ban leheboh pendapat ini sepakat. Pada nahi urungnya sepakat bahawa pada nahi pun taklif nahinya harus berbentuk fi'lun. Ban leheboh pendapat. Yang berbeda urungnya iaitu ketika mendeteksi fi'lun pada nahi. Bagaimana? Kun pendapat asah fi'lun pada nahi, pada taklif yang nahi iaitu kafu. Syarah kerau oleh Syekh Zakaria, kafunya iaitu fi'lun nafsi. Nan terdeteksi fi'lu ji. Kanya walaupun kan fi'lul jawarihi kan lagi ijlis. Ijlisnya dari postur tanya dalam bentuk sabuh model berubah ke dalam model yang lain. Nyan fi'lu jawarih, tapi fi'lu yang pertama ini kafu, fi'lu yang dalam jiwa. Kemudian pendapat kil yang kedua, fi'lu dalam taklif nahian iaitu fi'lul zid, melakukan lawan daripada yang dilarang. Ketika yang dilarang la tataharak, jangan bergerak, maka manhi anji iaitu mengerjakan lawan daripada larangan, fi'lun ji. Kemudian yang masalah ji pada pendapat yang kelih. Pendapat yang kelih geartikan gedeteksikan gepeduh wajah fi'lun pada nahi iaitu intifaul manhian, ternafinya manhian. Kemudian gepegat dalam wahwa makdurun lil mukallaf bi an la yasha'a fi'lahu, dengan bahawa hana diiradah, yasya' ke bermakna iradah, dengan bahawa hana diiradah. Ti wate getaswir intifa'nya dengan bi'an la yasya' hana diiradah nyan kana bahasa Adam, kana bahasa hana iradah. Rata hinandu fi'lun padahal Adam iradah. Seharuji menurut kritik lung, sebagaimana Syekh Zakaria wate geringkah lubul usul kritis ganyan terhadap redaksi Jamul Jawami', maka ini perlu tak kritik si Syekh Zakaria pakon redaksi ji bi an la yasha, menyebab long kemenan bi an yasha'a adami fi'lihi, dengan bahawa diiradah akan Adam, diiradah hurungnya akan hana pubut, kan hana iradah pubut. Empat beda hana iradah nyan ka Adam, padahal menok sepakat la takifa ila bi fi'lin. Tapi seandainya ji pegang ibarat bi'an dengan bahawa diiradah akan hana. Jadi iradah na, iradahnya yang tak deteksi sebagai fi'lun na, yang hana muta'ala iradah anda. Pakan hangga pegang ibarat lagi. Jadi di saat Syekh Zakaria Al-Ansari pegang ibarat bi'an la yasha'u fi'lahu, nyan iradah. Jadi iradah bagi dua. Pertama iradah pada fi'lu, sedangkan yang kedua iradah pada terku. Jadi iradah pada terkunya juga tergolong pada iradah. Orang melakukan suatu perbuatan, ada dua opsi bagi dia, jib ubud dan jib hana, maka hananya juga tergolong pada iradah. Jadi ketentang musannaf pakai hana kebegan bi an yasha'u adamuhu, yang memang daripada la yasha'u untuk menafikan
menafikan sesuatu yang dipanji. Jadi nafi menafikan datang yang manfi. Sama dengan mandu abuh hitim. Bi an la yasha'u fi'lahu yang betul ibarat lainnya. Bi alla yasha. Sama dengan bi alla yasha menyerta alihkan dalam bahasa lain hana yasha, hana irada. Hana Adam nyankan fi'lun, nya fi'lun Adam kan. 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 Ketika Adam nyankan fi'lun, ya tuh sepakat bahawa la taklifa illa bi fi'lin. Maka haji indah haji seandainya haji yang bergainan bi an yasha adami fi'lihi. Memang betul lagi ibarat Syekh Zakaria, ya. Coba berikan alasan untuk mendukung bahasa Syekh Zakaria. Menyekan hana dukung, hana diberi alasan, ya berarti salah kan? Jadi benar. Na nafi dan manfi. La nafi yasha'u manfi, yasha'u fi'lahu manfi. Jadi di saat menafikan data yang manfi, yang kehendak yang tergolong kepada fi'lun, menafikan data yang hana. Menafikan ada yang hana. Ada yang hana yang bu? Ada yang hana masuk perbuatan. Perbuatan masuk hana dilaksanakan. Maka kepenafikan data yang hananya nak kena fi'lun. Olehnya iduk nafiji pada yasha. Ada mul irada. Hana irada. Hana irada untuk berdiri. Nah beda dengan irada untuk tidak berdiri. Nah beda? Beda. Apa beda? Mesti iradah berdiri, ya berarti nak keinginan kan iradah antara tidak iradah untuk berdiri dengan iradah tidak berdiri. Apa beda ni? Sama dua. Tak, ini ulun pegang ilustrasi ni. Iradah hana berdiri, urung memang na dalam iradah ganyan untuk hana gedeng. Hana iradah, urung tinggunnya hana iradah. Hana iradah untuk berdiri. Urang yang dalam posisi berdiri, ganyan mandum hana iradah. Iradah untuk berdiri hana, iradah untuk pulain yang hana. Maka nanti urang tingut, urang segala macam aktivitas mandum hana iradah untuk berdiri nan. Karena yang ternafinan yaitu diri iradah. Tapi iradah tidak berdiri, iradah ganyan, nakasat ganyan untuk tidak. Jadi iradah untuk berdiri, tidak iradah untuk berdiri. Mesti iradah untuk berdiri, yang terjadi secara mutadi. Sedangkan apabila mesti hana iradah untuk berdiri, maka terjadi secara lazim, hana mutadi. Terima kasih. Baksa ju mas'alatun la taklifa sahihun illa bi fi'lin amal amru fa zahirun li'annahu talabu fi'lin. Okey. Jadi munyo taklif pada amar yang zahir pekat. Karena yang nama ji amar adalah talabul fi'li. Maka jelas. Yang juga pertanyaan, makna zahir hinan pun. Apakah zahir di sini bermakna lagawi ataupun zahir mukabalah daripada muawal? Zahir makna lugawi. Zahir dengan makna lugawi. Zahir dengan makna lagawi. Pada surah Amar Utruk, kibancara tak pegah hinan zahir talabul fi'li, padahal amar jih mantang untuk tarkul fi'li. Jadi zahir yang mukabalah dengan apa? Takwil. Muawwal. Jadi zahir yang mukabalah dengan muawwal ialah mahtamala amraini ahaduma azharu min al-akhari. Sedangkan maksud zahir yang menggunakan lugawi memang perbuatannya langsung dihuju. Masa bubul langsung dihuju perbuatannya. Mukallaf bih pada amar iaitu wujudul fi'lu. Contoh qum sama dengan wujud qiyam. Nya mukallaf bih pada amar qum. Jelas zahir de. Kemudian pada surah Utruk yang mana Utruk merupakan fi'il amar jid, kibancara tapegah jih zahir ke talabul fi'li. Sedangkan Utruk mentang makna jih tarkul fi'li.
fal mukallafu bihi fin nahyi al-kaful ladhi huwa fi'lun nafsi al-intihau. Intihaknya insiraf, berpaling untuk melaksanakan perbuatan. Dari segi insirafnya, dari segi insiraf utruk, nyangkehnya ni kepada sebagai fi'lu. Betul. Terdeteksinya heboh pendapat uka adalah pada surah Nahi. Sedangkan utruk bukanlah Nahi. Utruk masih berada dalam ruang lingkup amar. Yang je ke pertanyaan ji, talabul fi'li pada utruk hana zahir. Engkau? Talabul fi'li pada utruk hana zahir sama dengan kun zahir pada surah Amar rancu. Karena na salah satu amar ataupun sebahagian amar yang hana zahir talabul fi'li ji. Jadi siga amar hana mesti kepada amar tu. Jadi beberapa makna. Sebagaimana abid tersurukat wasiqatul amri bihi la tadid kama atal wal kasbu min taswiyah kadzalika jadi wa takminan hiya. Jadi siga amar kan terbatas kepada amar tu. Jadi Allah Ta'ala nak kita hasya nufat nak berat dalam minan nak berapa daripada faedah amar. Jadi salah sebuah daripada faedah amar menyuhan salah halung kok ji mana inti ji. Yang inti ji masuk utruknya tetap tergolong kepada nahi sekalipun dia faedah amar. Jadi salah satu faedah amar pokok ji na. Nah. Tapi pokok ji na salah sabuh ji nahi. Nah. Yang benar? Nah. Yang pokok ji na kan bu mana nahi berarti. Nahi. Jadi amar bisa bermakna nahi. Kontradiktif. Macam kontradiktif. Amar talabul fi'li. Nahi talabut tarki. Jadi talabul fi'linya utruknya utruk putra. Baik tak pegah kewajiban. Utruk putra maksud utruk fi'la solati, utruk fi'la saumi. Baru ada pun dia putra utruk ji. Maka ji utruk sepakat tanya utruknya amar. Sepakat. Sepakat tanya utruknya amar. Talabul fi'li pada amar secara garis besar zahir. Sepakat? Sepakat? Talabul fi'li pada utruk hana zahir. Sepakat? Hana zahir kah? Mukallaf bih pada utruk apa? Mukallaf bih pada utruk dari segi ketinggalannya, dari segi ketinggalkan perbuatannya, yang kena mukallaf bih di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Muhammad Fikri, delegasi dari Pemkot Lok Semawi. Kami harapkan kepada seluruh santri jangan dulu disorak sebelum selesainya peserta tampil. Jangan dulu disorak sebelum selesainya peserta tampil, karena akan mengganggu kefokusan peserta dalam tampil. Baiklah. Selanjutnya, peserta finalis terakhir dari musabaqah qiraatul kitab Ghayah Husul, kami panggilkan pemegang nomor undian 32. Silakan mengambil tempat di pentas. Baiklah, pemegang nomor undian 32 akan membacakan maqra' khatimatun al-hukmu qad yata'allaku sampai matan wa yusannul jam'u bainaha pada halaman 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatimatun
al hukmu kad yata'allaku ala tartibi aw ala badali fayahrumul jam'u ka aklil mudhaka wa maitati fil awwali fa inna kullan minhuma yajuzu akluhu lakin jawaza aklil maitati indal ajzi an ghairiha fayahrumul jam'u bainahuma li hurmatil maitati haitsu qadara ala ghairiha alladhi min jumlatihil muzakka wa ka tazwijil mar'ati min kufuaini fi thani fa inna kullan minhuma yajuzu tazwiju minhu badalan anil akhari ay illam tuzawwaj minal akhari wa yarumul jamu bainahuma bi an tuzawwaja bainahuma aw yubahul jamu kal wudu'i wa tayammumi fil awwali fa inna tayammuma innama yajuzu indal ajzi anil wudu'i wa qad yubahul jamu bainahuma ka an tayammama li khawfi butu'i bur'in min man amma udhuruhu mahala wudu'i thumma tawadda mutahammilan masyaqqata but'il bur'i wa in batala bi wudu'ihi tayammumuhu wa kasatril aurati bi thawbaini fi tsani fa inna kullan minhuma yajibu satru bihi badalan anil akhari wa yubahul jam'u bainahuma aw yusannul jam'u ka khisali kafaratil wiqai fil awali fa inna kullan minha wajibun lakin wujub al-it'ami indal ajzi anil siyami wa wujub as-siyami indal ajzi anil aytaqi wa yusannul jam'u bainaha fayanwi bi kullin al-kafarata wa in sakata zahiran bil ula kama qila yanwi bis salatil muadatil farda wa in sakata bil fi'li awalan wa ka khisali kafaratil yamini fis sani fa inna kullan minhuma wajibun badalan an ghairihi ay in lam yaf'al ghairahu minha nadran ila dhahiri wa in kana tahqiqu ma marra min annal wajiba al qadrul mushtaraku bainahuma fi dhamani ayyi muayyanin minha wa yusannul jam'u bainaha. Cukup, dilanjutkan dengan makna. Penutup, hukum kadang-kadang dikaitkan dengan di atas tartib atau di atas badal, maka haramlah menghimpun seperti memakan hewan yang disembelih dan bangkai pada kali yang pertama, maka tiap-tiap daripada keduanya boleh makan, namun boleh memakan bangkai di ketika lemah daripada selainnya, maka haramlah menghimpun di antara keduanya karena haram bangkai sekira-kira sanggup di atas selainnya daripada keseluruhan sembelih. Dan seperti menikahkan perempuan daripada dua orang laki-laki sekufu fisani pada surah yang kedua, karena buas tunggu tiap-tiap daripada masing-masing daripada keduanya boleh menikah daripadanya karena mengganti daripada yang lain. Artinya jika tidak dinikahkan daripada orang lain, dan haramlah menghimpun di antara keduanya dengan bahwa dinikahkan di antaranya, atau bolehlah menghimpun seperti wudhu dan tayamum pada kali yang pertama, karena tayamum hanya saja boleh di ketika lemah daripada wudhu, dan kadang-kadang boleh himpun di antara keduanya seperti tayamum karena takut lambat sembuh orang yang umum uzur pada tempat wudhu, kemudian ia berwudhu, ia menanggung masyakkah, ia menanggung kepada masyakkah lambat sembuh sekalipun batal tayamumnya gara-gara wudhu. Dan seperti menutup aurat dengan dua pakaian pada pendapat yang kedua, karena tiap-tiap daripada keduanya wajiblah menutup dengannya karena mengganti daripada yang lain, dan bolehlah menghimpun di antara keduanya. Atau disunatkan menghimpun seperti beberapa perkara kafarah persetubuhan fil awali pada kali yang pertama, fa inna kulla, karena bahwa sungguh masing-masing daripadanya wajib, bahkan akan tetapi wajib memberi makan di ketika lemah daripada berpuasa, dan wajib berpuasa di ketika lemah daripada memerdeka. Disunatkan menghimpun di antaranya, maka ia meniat dengan tiap-tiap adalah kafarah, sekalipun gugur pada zahir dengan yang pertama, sebagaimana yang dikatakan seseorang meniat dengan salat yang diulangnya akan ke fardu sekalipun gugur fardu tersebut dengan pekerjaan yang pertama. Dan seperti perkara kafarah sumpah pada masalah yang kedua, karena masing-masing daripadanya wajib karena mengganti daripada selainnya. Artinya jika ia tidak mengerjakan yang lain karena meninjau daripada zahir, sekalipun adalah yang paling pasti yang telah lalu daripada bahwa wajib adalah kadar mustarak di antara keduanya pada tanggungan serimana tertayin, maka disunatkan akan himpun di antaranya tiap-tiap. Cukup, dilanjutkan dengan surah.
penutup daripada mukaddimah. Hukum, kadang-kadang hukum tersebut sangkutannya dengan mahkum bih banyak. Adakala secara tertib, adakala secara badal. Maka harum tahimpun, adakala hukum yang na dengan mahkum bih, yang memang mahkum bih kan saboh, tapi le mahkum bih. Maka matan yang pertama yahrumul jamu, haram untuk menghimpun. Seperti memakan binatang sembelih dan bangkai. Fil awal pada surah yang pertama yaitu tertib. Karena masing-masing daripadanya boleh memakan. Bangkai boleh kita makan, binatang yang disembelih boleh kita makan. Tetapi boleh memakan binatang yang disembelih, boleh memakan bangkai di ketika lemah daripada selainnya yang disembelih. Maka haramlah menghimpun di antara keduanya. Bangkai juga kita makan, yang disembelih juga kita makan. Alasannya lihurmatil maitati, karena harum bangkai. Sekira-kira sanggup terhadap seseorang di atas selainnya bangkai daripada keseluruhan yang disembelih. Lain daripada yang disembelih lecit. Yang kan berhitung kepada bangkai kok le mendam. Maka bangkai yang nainan tetap harum. Dan seperti contoh kepada urang inang, tazwijil mar'ah, tak kawin sidro urang inang dengan dua ro urang agam. Fisani pada masalah yang kedua bak ganto. Makanya kiban suraji kulan minhuma yajuzu tazwiju, boleh untuk nikah tapi bek pesapat. Menyosi ra urang inong ke pesapat dua ra urang agam mekaradi. Tapi kibancit kepada urangnya kesimpulan yajuzu tazwiju minhu badalan anil akar. Ganto-ganto. Uronyo ngenlun kahe ngenlun ngengop teman. Maka harum kepada sidro urang inang, harum untuk menghimpun dua ro urang agam karena letak mafasid jinan. Atau pada permasalahan yubahul jamu, boleh untuk tahimpun. Lagi contoh wuduk dan tayamum fil awal pada yang pertama tertib. Tayamum tak puput ketika, boleh tayamum di ketika lemah daripada berwuduk. Dan kadang-kadang boleh himpun kedua haji. Tak contoh seperti sirah urang tayamum karena takut lukanya lama sembuhnya. Luka yang terdapat pada orang tayamum yaitu mahalal wuduk, pada tempat duduk. Man kibancit thumma tawadda, kemudian dia berwuduk. Hitung semayang groi mutahamilan. Ditanggung dengan menanggung kesukaran yang sangat kepedihan, kesukaran daripada lama sembuhnya luka. Sekalipun tayamum tersebut dapat batal dengan wuduk seseorang tersebut. Dan lagi contoh lom, menutup aurat dengan dua pakaian pada surah yang kedua. Surah yang kedua badal. Makanya boleh untuk tahimpun. Jino siraurum gepake dua boh pakaian untuk getup aurat. Maka jed gepake pakaian teh yang galak. Pakaian pertama boleh dipakai, pakaian kedua juga boleh dipakai. Man menyambut sapat, mendua boh kepakai siga jed. Yubahul jamu, boleh sid untuk tahimpun. Pada surah yang kedua, jed taganto secara ikhtiar, secara pilihan teh yang galak tenyo. Bahkan inna kullan minhuma yajibu satru badalan anil akhar. Wa yubahul jamul bainahuma. Boleh untuk tahimpun di antara keduanya. Atau pada permasalahan gesunat untuk himpun, yang kepun harum. Cukup dilanjutkan dengan iskal Dewan Hakim. Rencana awal lung mono, rencana lung temayang tentang pesapak urino. Nyago. Memang karena kabrak tak menyalah nak jadi ahli. Tadi beralih mentang ke persoalan tayamum. Pada matan au yubahul jam'u kal wuzu'i wa tayamumi fil awali, kan? Yang contoh hukum yang Allah Taala gebentukkan hukumnya dalam bentuk urutan. Artinya baru boleh tanya tak kerjakan. Yang kedua ketika yang pertamanya hana mampu untuk dah bubut, kan? Hana mampunya umumlah lagi dalam kitab fikih. Kemudian di bawahnya fa inna tayammuma innama yajuzu indal ajzi anil wudu. Yang alasan
pakan antara tayamum dengan wuzu bentuk ji mentertib, hanjit langsung tayamum. Harus melihat nilai mampu wudu ataupun hana. Ketika hana mampu baru beralih ke tayamum. Yang tertib. Wata ni artikan muno pada kalimat innama yajuzu boleh. Yang mana makna ji? Innama yajuzu indal ajzi anil wudu. Jais, boleh. Boleh. Bolehnya dalam bahasa yang sederhana lain ya mubah. Kan harum kan? Kan. Mubah. Ya. Ada kalam mubah. Kak. Ketika lagi yang seandainya long pegat sabuh kasus sira urang yang urangnya guna sembahyang untuk berwuduk hana mungkin dengan berbagai alasan. Bagi urangnya ketika hendak sembahyang wuduk hana mungkin, hukum tayamum pun. Urang kena semayang, wudu hana mungkin, hukum tayamum wajib. Hukum tayamum wajib. Ya. Oleh Syekh Zakaria pegat ini, innama yajuzu kan yajibu. Pegat dengan yajuzu. Yajuzu muno kalau ngunci makna ji sederhana lagi makna mubah. Kan? Istiwa utarafaini artinya tak puput hana masalah, tak tinggal pun hana masalah. Sama. Pada kasus yang long ilustrasikan saya, pegat wajib tayamum. Adik sama dengan bermasalah dalam redaksi Syekh Zakaria ini. Maka perlu ada kritik. Seharusnya yajuzu pegat dengan bahasa yajibu. Tapi hanalung pastikan yajibu. Karena nanti boleh jadi orang yang hendak guna baca Al-Quran ketika hana mampu berwuduk tayamum kan wajib orangnya. Tapi boleh karena baca Al-Quran panena wajib suci, sunat kan menyentuh. Sama dengan nasurah tayamum hukum ji sunat, surah tayamum hukum ji wajib. Kena dua buah ilustrasi saya. Ini pakan oleh Syekh Zakaria pegat dengan yajuzu ini. Ini yang bermasalah redaksi genyan yang perlu ada kritik. Apakah salah pegat yajuzu? Memang hana salah? Kiban cara bertanggung ji. Atraga ada dasar dengan innama yajuzu indal ajzi anil wudu. Ketentang memang si roro urang manteng sanggup kepada wudu, maka wudu. Oleh karena itu ya juzu indal ajzi anil wudu. Maka ji dikegebegat bahwa kan secara umum tayamum. Tapi kiban ada kala wudu pun, ada kala di wudu. Tapi sebagian anggota daripada wudu hanjir kenangi. Nyo lagi nyo ya juzu ji. Nyan uke gambaran surah yang pegat uke surah kad yubahul jamu menggabungkan antara wudu dengan tayamum pegat ilustrasi ji. Nyan pada surah jamu menggabungkan. Nya pada surah tertibnya kan innama fa inna tayammuma innama yajuzu indal ajzi anil wudu. Inan kan kena pegang alasan tayamumnya baru jud kan hanya saja boleh boleh dilakukan ketika tidak mampu wudu. Contoh kalau namuno surah tayamum yang hukum ji wajib. Ketika kalau sembahyang surah tayamum hukum ji sunat, pakan ke pegat ya juzu ini. Gebatasi hukum boleh. Dan meno kalau gunji makna ya juzunya boleh ataupun nama makna lain ya juzu. Tusannya boleh. Seandainya penawaran dari long ya juzunya tak artikan dengan makna yang lebih umum, lebih universal. Makna ji al-ma'zunu, sesuatu yang diberi izinkan, yang dilegalkan. Maka artikan jaiz ini dengan makna yang lebih umum, raknan ke mencakup wajib dan sunat. Gimana? Lanjut. Ketika hanjir berarti terhasar surah haji tayamum yang hukum ji mubah. Ya, menyusahan haji terpegat ma'dzun adzana indal ajzi anil wudu. Nyo kebatasan jongku kebatasan tertib. Sirorung wudu. Leunyan seandainya ji hanjut di wudu, lemah daripada wudu, maka langsung beralih kepada tayamum. Angkerenan tertib ji boleh ji kepada tayamum dan boleh ji mutahamilan musyakat mutahamilan musyakatil batil bur'i. Karena boleh ji ada kala ji itu
dipertanggung kesukaran. Dumpu juga gedem pebut. Asalkan wuduk ada luka-luka juga dia. Tak. Ya, nyan surah hukum tu. Nya kan ya juzunya berarti kana batasi pada makna mubah. Padahal na dilika. Na dilika mana pada penyisihan, na pada matan bahawa makna mubah menurut sebagian ulama diartikan dengan makna yang lebih umum, iaitu sesuatu yang gebi izin le syarak. Mubah yang dengan makna am nyokanlah mubah yang dalam salah satu kategori hukum taklifi. Mubah dengan makna umum jaiz ataupun jajuzu dengan makna umum iaitu sesuatu yang karena legalitas, yang karena izin daripada syarak sehingga nanti adaknan timbul hukum wajib sunat. Seandainya kan? Seandainya nya lagi nyan makna yang iradah le Syekh Zakaria. Pakan gepegat dengan yajuzu, pakan han langsung gepegat dengan kalimat-kalimat yuzanu kah ataupun al-ma'zunu yang lebih tertuju kepada maksud yang diinginkan tanpa perlu tanjakan-tanjakan untuk beralih kepada makna majazi. Pakan. Nya seandainya diterima. Makna ji ma'zun ko. Seandainya makna ji ma'zun, pakan anak kebegal tengku in nama az-zana indal ajiz lagi aku. Atau yu'dhanu ju, yu'dhinu. Nyo kepegat dengan yajuzu karena na padim-padim bahawa perkara yang memang je dimuduk. Maka hukum yang na terjadi no boleh. Na padim-padim bahawa perkara adat memang genyan ke tayamum takhayur, kepilih antara dilakukan wudu tapi mutamah sukar atau memang lemah. Lemah daripada melaksanakan wuduk maka tayamum, maka lebih lagak ya juzu kepegat daripada makzun, karena makzun ini bakil aku pendapat kil lebih. Makzun yang na al-mubahu nyan kan pendapat kil, nah yang pendapat kil. Pendapat kil ke? Nah pendapat kil yang mengatakan yang lagi. Kan pendapat kil. Hai, nyan hana. Nyan kuat. Jadi Aceh perhatikan pada matan fayahrumul jam'u bainahuma li hirmatil maiti ilah. 4. Khatimah hana jauh daripada khatimah ka akli hoka ya. Zakah. Ukenya log. Fa inna kulla minhuma yajuzu akluhu lakin jawazu aklil maitati indal ajizi an ghairiha fayahrumul jam'u bainahuma. Kambat. Jadi fayahrumul jam'u bainahuma harum jamak baina jihatain. Nya. Mufhum maksud jamak baina jihatain kan? Di antara aku. Mufhum. Maksud jamak baina jihatain yang A harum tapi sapak dengan B, yang B harum dapat sahabat dengan A. Yang jamak baina jihatain. Dua bocil. Munyo seandainya orang setuju bahawa harum jamak di sini adalah harum baina jihataini, maka contoh hewan yang disembelih dengan mayit tidak bisa dijadikan sebagai contoh pakan. Karena keharaman jamak di antara hewan yang disembelih dengan mayit bukan min jihataini tapi min jihatin. Yang harum bersapat iaitu di ketika na makanan hala tapi tanya tak pergi bangkit. Yang harum bersapat. Jino yang na bangkit kemudian na makanan hala, na harum bersapat. Na bangkit, lenyan. Pertama na bangkai, kemudian na makanan hala, na harum bersapat. Pesapat dua. Pesapat untuk dikonsumsi. Harum karena harum tapajuh makanan yang memang maitah bangkai seandainya jina mendang makanan yang halal. Ya betul, ini surah yang pertama. Iya. Makanya pada contoh hewan yang disembelih dengan mayit hanya terpegah hinan harum jamak min jihataini. Karena hinan harum jamak tok min jihatin pakan. Yang harum jamak iaitu di ketika na hewan yang disembelih tanyo tat pajuh mayitnya harum.
Harum untuk bersifat dua, kan ya? Ya. Di ketika yang na mait, kada baju. Kemudian terempak binatang yang halu. Nyanyi baju. Mayat tak baju. Mayat tak baju karena Ya. yang pertama bunuh hana yang non mait. Kemudian bak tajak-jak merempak yang halu, je baju. Yang halus je baju, yang bangkai bunuh kena je baju. Yang jamak ti idang berarti kan? Ya jamak cik dah. Sama dengan makaji ba gepegat dengan wal mayitati terbenar sin kepada wau maa. Sandaji menyota pebanding-banding. Menyemang tak pegat waunya wau maa lagi tengku pegah bahwa yang pertama na bangki. Kada ada baju je bangki. Bak terjak-jak merempok yang halal. Nyan atra watenyan merempok yang halu bangki tetap harum. inti pertanyaan Ji, Ya. contoh hewan yang disembeli dengan mait tidak bisa dijadikan sebagai contoh apabila tanya sepakat makna harum jamak di sini adalah harum jamak min jihataini. Pakat karena pada contoh mait dan hewan yang disembeli harum jamak kan min jihataini tapi min jihatin to. Di ketika nyan hana bisa tak jadikan sebagai contoh. Pu contoh yang lebih apa? Sepakat nilai bahawa contoh hewan sembelihan dengan mayat merupakan harum jamak min jihatin tok. Sepakat. Sepakat. Sama dengan tidak bisa dikategorikan ke dalam contoh atau yang dah kenyo kan? Berikan contoh yang je. Merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil bernama Tunku Junaidi, delegasi Gaya Lurus dan Aceh Tenggara. Baiklah, dengan berakhirnya peserta finalis yang keempat, maka berakhirlah musabaqah Qiraatul Kitab Gaya Husul. Maka atas seluruh perhatian kami ucapkan terima kasih. Kami sebagai moderator beserta Dewan Hakim mohon undur diri. Wahadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.